Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bramantian dari Taja Bagus Santoso dengan NIM 2215111006 dari kelas 2A D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar hasil tugas besar saya untuk untuk mata kuliah komputer grafik praktikum. Yang pertama ini eh, pola yang saya pilih. Ini ada tiga pola yang saya pilih. Pertama itu pola panah, kedua jajar genjang, dan yang ketiga belah ketupat. Alasan saya memilih pola ini ya eh, jujur karena pola ini sedikit simpel dan juga ya walau simpel tapi saya membuat kelas kelas baru lagi untuk membuat pola ini karena untuk pada sebelumnya untuk membuat pola bentuk dasar itu tidak ada untuk dasar jajar genjang, belah ketupat dan juga untuk yang segitiganya yang sama kaki. Selanjutnya, cara membuat pola. Ya, cara membuat pola tersebut. Yang pertama itu jajar genjang terlebih dahulu. Jajar genjang ini terdapat 4 variabel, 5 variabel, X, Y, panjang, lebar, dan tinggi. Cara membuatnya itu, ya, pertama, dia membuat 4 garis. Dengan 4 garis dan juga 4 titik. Untuk titik pertama itu, X, Y, A saja. Titik kedua, X dengan Y-nya yang ditambah panjang. Maka akan menjadi satu garis. Lalu garis kedua lagi X-nya ditambah lebar dan dan Y-nya ditambah panjang. Jadi akan menjadi dua garis. Lalu untuk garis keempatnya, titik keempatnya, maka eh, X-nya ditambah lebar, Y-nya ditambah panjang dan juga ditambah tinggi. Jadi tambah lagi lebih ke bawah lagi. Ya, jadi ya buat garisnya seperti ini. Selanjutnya itu belah ketupat. Untuk belah ketupat itu 4 variabel X, Y, diagonal satu dan diagonal 2. Membuatnya, misalnya ini titik pusatnya, lalu titik X1, Y1 itu membuat di atas. Karena X-nya tetap, Y-nya itu setengah dari diagonal, dikurang setengah dari diagonal 2 maka dia akan semakin ke atas. Dan titik kedua itu X-nya dikurang setengah dari diagonal satu dan ya Kak, jadi akan dikurang, dia akan ke kiri. Y-nya tetap. Yang ketiga, X-nya tetap, Y-nya di Y-nya ditambah dengan setengah diagonal 2. Maka dia akan ke bawah karena ditambah dan yang terakhir akan ke kanan karena X-nya ditambah setengah diagonal satu. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kenapa diagonal satu dan diagonal 2-nya itu dibagi dua? Karena ini panjang, diagonal satu dan diagonal 2-nya. Dan ini titik pusatnya. Nah, jika dilihat ini setengahnya, ini setengahnya, ini setengahnya, dan ini setengahnya. Ya, setengah dari titik yang sebelah kanan ke titik pusat dan ya semuanya juga seperti itu. Jadi diagonal satu dan diagonal 2-nya dibagi dua. Selanjutnya segitiga sama kaki. Nah, untuk segitiga sama kaki ini untuk pola untuk membuat panahnya itu ada 4 variabel X, Y, A, alas, dan tinggi. Eh, Sama seperti yang lain membuat garis titik dan garisnya. Nah, untuk segitiga sama kaki itu X, Y, X1, Y1-nya di sini, lalu X-nya ditambah alas, Y-nya tetap. Dan jadi ini satu garis dan selanjutnya itu X3-nya itu setengah. X-nya ditambah setengah dari alas, maka tengah-tengah, lalu Y-nya tambah tinggi, maka dia akan ke bawah. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, lalu ada juga saya membuat yang segitiga yang bentuknya seperti ini, yang dimana jika tadi Y-nya itu ditambah jadi ke bawah, ini Y-nya dikurang jadi semakin ke atas. Nah, kenapa saya buat dua? Itu karena untuk rotasi itu berhasil, akan tapi saat ditranslasikan hasil yang rotasi tersebut itu sedikit bermasalah, tidak muncul hasil dari translasinya. Oleh karena itu, saya hanya membuat, saya membuat dua kelas gitu.
Selanjutnya juga ada membuat motif pendukungnya. Untuk motif pendukung itu persegi panjang. Ya, untuk persegi panjang itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Ada ini, untuk persegi panjang itu 4 variabel dan membuat garis titik dan garis sama seperti sebelumnya. Ya, membuat titik, ya, titik titik pertama itu X, A, Y, A. eh, yang kedua, Y-nya ditambah lebar. Ini X-nya ditambah panjang. Ini X tambah panjang yang Y ditambah lebar. Ya, maka kurang lebih seperti ini. Selanjutnya itu demo demo programnya. Ini untuk pertama motif 2D saja. Untuk motif 2D itu hanya gabungan dari ketiga polanya. Ya, dan hasilnya seperti ini, gabungan dari tiga pola yang sudah saya pilih. Jajar genjang, belah ketupat, dan juga panah tadi. Dan juga untuk pendukungnya itu persegi panjangnya. Selanjutnya, motif 2D dengan tambahan animasi. Ya, untuk tambahan animasi ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah, kanan, dan ke kiri. Eh, ini variabelnya itu X, Y, dan Z ini. Untuk X-nya itu lebih 600 karena untuk yang dari bawah ke atas. Untuk animasinya sendiri saya yang X, Y, Z tadi hanya di increment dan decrement pada draw saja. Ya, yang sini X-nya dikurang 5, Y-nya ditambah 5. Y-nya dari 0 ke bawah dan X-nya dari bawah ke atas. Gitu. Selanjutnya, motif 2D animasi dan interaksi. Tidak terlalu banyak perubahan dari yang sebelumnya, tapi saya hanya menambahkan interaksi saja. Interaksi yang terdapat pada ini yaitu jika diklik D, maka dia akan tambah cepat, dan diklik S, dia akan bertambah lambat dan juga dapat berhenti. Diklik A, dia akan bertambah lambat dan akan berhenti. Lalu bisa juga mundur. Untuk diklik W, dia akan scaling. Nah, dan skala lebih besar, klik S, dia akan makin kecil. Ya, untuk kodenya sendiri, variabelnya pada global saya menambahkan X, Y, speed, dan scale factor. Ya, untuk function key press-nya, jika tombolnya ditekan, yaitu seperti ini. A itu speednya dikurang, D speednya tambah, W scale factornya tambah, S scale factornya kurang. Dan pada mainnya seperti ini, yang tadi pada animasi saja langsung ditambah jumlah nilainya berapa, sedangkan ini tambah variabel, jadi dapat berkurang dan dapat bertambah. Untuk scale factornya saya gunakan di sini. Jadi saat membuat lagi, ini jumlah ukurannya itu akan semakin bertambah atau semakin berkurang tergantung scale factornya. Um, ya, sekian dari penjelasan tugas besar saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.